Mohon di-subscribe agar Mimin lebih semangat dalam membuat konten terbaru. 71. Kalut. Devan memikirkan sebuah pembalasan yang mengerikan untuk Bastian. Dia tidak hanya ingin membuat Bastian dan keluarganya bangkrut tetapi juga ingin menyiksa fisik Bastian dan istrinya hingga memohon ampun kepadanya. Dia memang selalu membalas semua musuhnya dengan kejam dan jauh lebih menyakitkan dari apa yang dia terima. Inilah salah satu alasan kenapa tidak ada seorang pun yang berani untuk melawan Devan. Orang yang dihubungi oleh Devan adalah orang terbaik yang dia kenal. Tingkat kesuksesan dari misi yang dilakukan oleh orang itu dan timnya mencapai 100% yang artinya dia tidak pernah gagal. Pria itu adalah Noval, seorang pensiunan militer dari tim khusus yang berubah profesi menjadi pembunuh bayaran. Orang ini jika sudah bertindak, seorang Charlie pun tidak akan bisa untuk melawannya. Kekuatan yang Noval miliki sangat kuat dan terlebih dia adalah orang yang berdarah dingin. Apa yang aku dapatkan jika aku melakukannya? Tanya Noval. Devan membuka pintu mobilnya dan masuk ke dalam sembari berkata, 20 miliar akan kuberikan. 30 miliar. Kalau kamu mau, aku akan bergerak 3 hari lagi. Noval memberikan harga mati. Devan terkejut mendengar nilainya. Biasanya dia hanya mengeluarkan 10 miliar saja untuk membunuh beberapa orang. Tapi untuk menculik seorang wanita, Noval meminta 30 miliar. 30 miliar. Mahal banget. Protes Devan. Iya, kalau mau aku akan bergerak 3 hari lagi. Tapi kalau nggak mau, silakan cari yang lain. Ucap Noval dengan tenang. Noval percaya kalau Devan pasti akan menyetujui nilai yang dia minta. Sebab pada saat Devan mengatakan akan memberikan upah 20 miliar, itu berarti orang yang menjadi target adalah orang yang sangat ingin dihabisi oleh Devan. Oleh sebab itu dia tetap tenang dan tidak mau bernegosiasi mengenai harga. Baiklah, aku akan membayar 3 miliar. Tapi kamu bergerak besok, ucap Devan. Hahaha, terburu-buru sekali. Tapi, baiklah, aku akan bergerak besok asal kamu membayar 50% pembayarannya terlebih dahulu, kata Noval dengan sangat renyah. Devan tampak kesal dengan Noval. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dendamnya kepada Bastian karena sudah menginjak-injak harga dirinya harus terbayarkan sampai lunas. Aku akan kirim nanti malam, kamu nggak perlu khawatir. Ucap Devan. Hahaha, baiklah. Senang berbisnis dengan Anda, Devan. Panggilan suara itu langsung diakhiri oleh Devan. Sialan. Pria tua mata duitan. Pekik Devan seraya memukul setir mobil. Namun setelah itu, beberapa saat kemudian Devan menjadi tersenyum lebar. Bayangan akan wajah Bastian yang memohon ampun kepadanya, tiba-tiba melintas di pikirannya dan itu membuatnya bahagia. Sore hari. Berita menggemparkan kembali terjadi. Kali ini menimpa keluarga Winata dan juga Alexa. Tanpa hujan dan tanpa angin, izin kedua perusahaan itu dibekukan oleh wali kota. Dan hal ini membuat keributan besar di dua perusahaan itu. Kabar ini pun langsung menyebar dengan sangat cepat ke seluruh penjuru kota. Dan kabar mengenai pemukulan yang dilakukan oleh Bastian kepada Devan, ditaruh oleh wali kota untuk melancarkan rencananya dan juga memuluskan tindakan yang diambil. Karena dengan begini tidak ada satu orang pun yang akan memprotes apa yang dilakukannya. Di dalam gedung perusahaan Winata Sentosa semuanya gempar. Kini Margaret dan para pemimpin perusahaan berkumpul di ruang rapat. Semua wajah tampak pucat dan dia cemas. Masa depan mereka berada di titik abu-abu yang cenderung kepada titik hitam. Gila, Bastian memang menantu yang menyusahkan. Dia itu pembawa sial yang bisanya menghancurkan keluarga kita saja. Geram Ethan hingga wajahnya memerah dan urat-uratnya pun terlihat di leher dan tangannya. Benar, harusnya dari dulu kita membuangnya. Dan lagi, Alexa, Amy bahkan, si bisu, Cynthia, seharusnya juga kita usir dari keluarga sejak dulu. Kalau seperti ini bagaimana nasib keluarga Winata ke depannya? Kita akan hancur, Chandra berkata dengan pikiran yang kalut. Kalau begitu kita keluarkan saja keluarga mereka dari daftar keluarga kita. Mungkin dengan begitu wali kota akan menjadi melunak dan mengembalikan izin perusahaan Winata Sentosa, ucap Larissa. Biasanya wanita itu adalah orang yang penuh dengan pertimbangan dan terkesan sebagai seorang yang bijaksana. Tetapi kali ini, Larissa berubah seperti orang yang memiliki penyakit hati yang akut.
Aku setuju dengan apa yang Tante Larissa katakan, ucap Ethan. Setelah Ethan mengeluarkan dukungannya terhadap saran yang dicetuskan oleh Larissa, seluruh keluarga Winata yang ikut dalam rapat kali ini juga menyuarakan dukungannya. Margaret mengangkat tangannya, memerintahkan kepada orang-orang agar diam. Keadaan kali ini memang sangat genting. Mungkin apa yang diucapkan oleh Larissa mengenai pencoretan keluarga Amy dapat menyelamatkan perusahaan kita. Tapi kalau memang itu mempengaruhi keputusan wali kota, kenapa tidak hanya perusahaan Alexa saja yang dicabut izinnya? Dan kenapa juga harus perusahaan kita? Aku berpikir kalau urusan kita dengan wali kota, lebih dari permasalahan Bastian dan Devan, ucap Margaret. Ethan menggelengkan kepalanya. Lalu dia berkata, tapi aku pikir kita harus melakukannya. Jika kita sudah mengambil keputusan ini dan wali kota tidak mengembalikan izin perusahaan kita, citra dia pasti akan tercoreng. Dia tidak akan mungkin sudi nama baiknya menjadi jelek. Tapi kita juga harus mempertimbangkan bagaimana respon masyarakat kepada keluarga kita. Jika kita memutuskan hal itu, citra keluarga kita yang akan tercoreng dan menjadi bahan omongan orang-orang kalau kita adalah keluarga yang kejam, ucap Gemma, anak bungsu Margaret. Seorang pria introvert seperti halnya Cynthia, kini mengeluarkan pendapatnya. Memang dia adalah seorang pria yang jarang berbicara. Dia lebih memilih untuk menyendiri dan membaca buku dibanding harus bersosialisasi dan berbincang-bincang dengan orang. Bahkan dia belum menikah karena dia tidak memiliki teman. Namun walau begitu, apa yang dikatakannya selalu benar dan penuh kebijaksanaan. Gemma, untuk urusan itu kita kesampingkan terlebih dahulu. Yang paling penting adalah menyelamatkan perusahaan kita. Kalau izin dicabut, perusahaan nggak bisa beroperasi. Bagaimana kita bisa makan? Chandra berkata dengan suara yang tinggi. Margaret berkata, kalau begitu apa yang akan kita lakukan? Kalau kamu punya rencana katakan tapi kalau kamu nggak punya rencana, lebih baik kamu ikuti saja suara terbanyak. Gemma merentangkan kedua tangannya seraya mengangkat bahu. Lalu dia berkata, panggil saja Bastian dan suruh dia untuk meminta maaf kepada wali kota. Setelah itu kita tunggu apa yang akan dilakukan oleh wali kota selanjutnya. Kalau dia tidak mau mengembalikan izin perusahaan kita, gunakan media untuk menjungkirbalikkannya. Margaret menganggukkan kepalanya. Di perusahaan Lion Teknologi, kabar dicabutnya izin perusahaan juga membuat gempar seluruh karyawan. Alexa kini mati-matian berusaha untuk menenangkan anak buahnya agar tidak panik. Padahal sebenarnya ada orang yang paling panik di antara karyawannya itu. Bastian, kamu ini memang, ya, benar-benar membuatku selalu marah. Geram Alexa di dalam ruangannya. Kemudian Alexa pun keluar ruangan untuk menemui suaminya itu untuk mendiskusikan masalah ini. Bu, bagaimana ini? Apa masih bisa diperbaiki? Tanya seorang karyawan. Kalian tenang saja. Masalah ini serahkan kepada saya. Kalian hanya perlu bekerja dengan normal. Seru Alexa. Setelah mengatakan itu Alexa melanjutkan langkah kakinya. Dia sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Bastian dan mendengar cerita dan pendapatnya akan yang terjadi saat ini. Bersambung. 72. Bergerak lebih cepat. Dengan menggunakan mobilnya Alexa menuju ke perusahaan di mana suaminya bekerja. Dalam perjalanan hati dan pikirannya sudah sangat panas siap untuk meledak. Bagaimana tidak? Apa yang dilakukan oleh Bastian menimbulkan dua masalah bagi Alexa. Yang pertama tentu saja adalah dicabutnya izin perusahaan yang baru saja dia jalankan. Uang yang sudah dikeluarkan oleh Alexa untuk menjalankan perusahaan barunya itu tidaklah sedikit, ditambah dia mendapatkan modal dari pinjaman bank. Kalau perusahaan tidak ada izin bagaimana dia mau mendapatkan uang dan membayar kredit bank itu. Dan yang kedua adalah Bastian yang sudah mengajak adiknya ke sebuah klub malam yang Alexa tahunya kalau sang adik tidak pernah ke tempat seperti itu apalagi sampai mabuk-mabukan. Sesampainya di perusahaan Mondih Branchen, Alexa tidak lagi melapor kepada resepsionis untuk bertemu dengan suaminya. Dia memilih langsung masuk ke dalam lift dan menuju ke lantai di mana ruangan suaminya itu berada. Dia sudah pernah ke ruangan itu dan dia sangat tahu di mana letaknya, jadi tidak perlu lagi mengandalkan orang lain. Di dalam ruangan Bastian sedang menghubungi Charlie untuk meminta bantuan kaki tangannya itu akan permasalahan dengan wali kota.
Dia sudah menyiapkan sebuah rencana untuk membuat wali kota mengembalikan izin dua perusahaan yang dicabut. Lalu dia juga akan membuat wali kota menghukum anaknya sendiri. Namun sebelum dia mengatakan rencananya kepada Charlie, pintu ruangan dibuka dengan sangat kasar. Alexa. Bastian dan Laura yang berada di dalam ruangan terkejut. Bahkan Bastian langsung mengakhiri panggilan suaranya dengan Charlie. Bastian, aku ingin penjelasan darimu mengenai masalah ini. Aku sangat yakin kamu tahu masalah apa yang aku bicarakan. Seru Alexa. Bastian berdiri dan berjalan menghampiri istrinya seraya berkata, duduk dulu. Nggak perlu duduk. Langsung saja katakan. Alexa berkata dengan nada yang tinggi. Bastian menoleh ke arah ke Laura yang mana asisten pribadinya itu mengerti dan dia pun langsung berjalan keluar ruangan. Setelah Laura keluar dari ruangan, Bastian mengembalikan pandangannya kepada sang istri. Ini hanya sebuah kesalahpahaman. Kamu tenang saja, aku akan menyelesaikannya dengan cepat, ucap Bastian. Alexa mengerutkan keningnya. Lalu dia berkata, menyelesaikannya. Bagaimana caramu menyelesaikannya? Orang yang sedang kamu singgung adalah anak wali kota. Tentu saja wali kota sangat marah kepadamu karena kamu sudah memukul anaknya. Sebagai ayah dia pasti akan melindungi anaknya. Dan sekarang yang mendapat imbasnya adalah aku dan keluargaku. Seharusnya kamu berpikir jauh sebelum bertindak. Lanjut Alexa dengan mata yang terbuka lebar dan wajah yang memerah. Bastian hanya menatap Alexa yang sedang berusaha untuk menguasai diri dari amarah yang meledak. Terus, untuk apa kamu bawa Cynthia ke tempat seperti itu? Dia nggak pernah ke klub malam sebelumnya dan dia nggak terlalu kuat untuk minum. Apa yang kamu lakukan kepada adikku? Tanya Alexa kembali dengan suara yang bergetar. Bastian berkata, dia menghubungiku dan memintaku untuk menemaninya bertemu dengan temannya di Red Light Club. Sungguh aku berniat menemaninya karena aku ingin melindunginya bukan karena maksud apapun. Tapi kenapa kamu nggak bilang sama aku? Seharusnya aku juga ikut ke sana untuk bisa mengontrol kalian. Sekarang apa? Kamu mabuk dan mukulin orang dan sialnya orang itu adalah anak wali kota. Pekik Alexa. Tapi Devan itu menggoda Cynthia, dia ingin melecehkan Cynthia. Masa aku harus diam saja? Kata Bastian membela diri. Alexa menggelengkan kepalanya seraya berkata, seharusnya kamu bisa menyelesaikan masalah tanpa harus menggunakan kekerasan. Sudahlah, percuma aku berbicara sama kamu. Lebih baik aku menyelesaikan masalahnya sendiri. Dalam kondisi yang dipenuhi dengan amarah, masalah sulit bagi seseorang untuk mengontrol dirinya dan dapat percaya dengan alasan yang dibuat oleh seseorang. Inilah yang sedang dialami oleh Alexa. Bastian mengerti dan sangat paham dengan kondisi yang terjadi. Oleh sebab itu dia tidak menahan Alexa ketika wanita itu pergi meninggalkan ruangannya. Kemudian Bastian kembali menghubungi Charlie lewat panggilan suara. Charlie, aku minta semua daftar pengeluaran jaringanmu yang mengalir ke rekening wali kota. Dan kalau perlu semua aliran dana yang masuk secara ilegal ke rekening wali kota. Apa kamu bisa melakukannya? Siap Tuan Dominic. Aku akan memberikan daftarnya segera. Dan aku juga akan memberikan beberapa bukti korupsi yang dilakukan oleh wali kota yang aku miliki, ucap Charlie. Aku tunggu segera, seru Bastian. Kemudian panggilan suara itu diakhiri olehnya. Setelah itu Bastian langsung pergi meninggalkan gedung perusahaan dengan menggunakan sepeda motor tua dan menuju ke gedung wali kota. Ketika Bastian keluar dari area perusahaan, Davis dan pasukannya bergerak mengikuti Bastian. Setelah kabar mengenai perseteruan Bastian dengan Devan yang menyulut amarah wali kota, Charlie langsung memerintahkan kepada Davis untuk mengawal kemanapun Bastian pergi sampai masalah ini selesai. Bastian langsung masuk ke dalam area gedung wali kota dan memarkirkan motornya di depan pintu masuk dan bukannya di parkiran motor. Seorang polisi pamong praja langsung menghampiri Bastian untuk memintanya untuk memindahkan motornya. Pak, itu bukan tempat parkir. Tempat parkir ada di area belakang. Pindahkan motornya ke parkiran. Seru seorang Pol PP itu. Namun Bastian tidak menghiraukannya dan terus berjalan menuju ke pintu masuk. Polisi pamong praja itu langsung mengejar Bastian dan menghalangi langkahnya. Bapak mau kemana? Taruh dulu motornya di parkiran, setelah itu melapor kepada saya ada keperluan apa Bapak ke sini. Ucap sang polisi pamong praja itu dengan suara yang tinggi.
Bastian menatap tajam pria di hadapannya itu seraya berkata, "Aku dipanggil oleh wali kota. Minggir, jangan halangi langkahku." Polisi pamong praja itu menarik jas milik Bastian tatkala Bastian melewatinya. "Kamu nggak bisa bertemu dengan wali kota seperti itu. Semua ada prosedurnya." Bastian menekan tangan polisi pamong praja itu dengan sikut kirinya dan kemudian dia putar tangannya hingga tangan polisi pamong praja itu terpelintir. "Aku sudah mengatakannya kalau aku dipanggil oleh wali kota. Kalau kamu mau tahu tentang kebenaran apa yang kukatakan, lebih baik kamu mengantarku ke ruangan wali kota," ucap Bastian dengan suara rendah yang menyeramkan. Beberapa orang yang ada di ruangan itu pun hanya bisa melihat apa yang terjadi antara Bastian dan polisi pamong praja tanpa ada yang berani untuk ikut campur. Oke, tapi lepaskan dulu tanganku," ucap pria berbadan cenderung kurus itu. Bastian pun langsung melepaskan tangan pria itu. Alexa sedang dalam perjalanan menuju ke perusahaannya. Namun, di jalan tiba-tiba mobilnya dihentikan oleh dua buah mobil jeep berwarna hitam. Kemudian 4 orang yang mengenakan pakaian serba hitam dan memakai penutup wajah langsung memecahkan kaca mobil Alexa setelah mengetahui kalau pintunya dikunci. "Cepat keluar. Ada apa ini? Apa yang akan kamu lakukan?" Alexa panik dan takut. Pintu mobil kini terbuka dan seorang pria menarik tangan Alexa dengan kasar dan keras hingga wanita itu keluar dari mobil dan terjatuh. Mereka adalah anak buah Noval yang bergerak lebih cepat dari apa yang disepakati sebelumnya karena Devan memaksa Noval untuk bertindak saat ini juga setelah membayar seluruh upah. Amy yang kebetulan sedang melintas, melihat anaknya sedang ditarik dan dimasukkan ke dalam mobil jeep berwarna hitam. Wanita itu pun langsung keluar dari mobilnya dan berteriak, "Tolong! Ada penculik! Tolong!" Namun terlambat, mereka sudah pergi dengan membawa Alexa di dalamnya. "Alexa!" pekik Amy. Bersambung.